Oke, nah kita coba jawab satu-satu pertanyaannya. Yang pertama, bagian A, tentukan posisi objek pada waktu T sama dengan 1 detik. Posisi objek pada waktu T sama dengan 1 second. Oke. Nah, untuk menentukan posisi objek pada waktu 1 detik, adik-adik tinggal substitusikan ke fungsi yang diketahui. Berarti adik-adik lakukan X sebagai fungsi yang bergantung waktu, X dalam kurung T sama dengan 3T min 4T kuadrat plus T pangkat 3, kan ya? Nah, supaya kita dapat posisi di T sama dengan 1 detik, maka adik-adik substitusikan T sama dengan 1 detik. Jadi ganti T dengan 1 detik. Oke? Nah, kemudian, nah ini, adik-adik lakukan untuk yang ini. Jadi T yang ini ganti dengan 1, jadi ini 3 kali 1, kemudian yang ini jadi 4 kali 1 kuadrat, ya kan? Kemudian 1 pangkat 3, ya 1 kan ya? Maka adik-adik dapat 3 kurang 4 tambah 1, jadi 0. Jadi di 1 detik, posisi bendanya ada di X sama dengan 0 meter. Oke? Kemudian yang berikut, posisi objek pada waktu T sama dengan 2 detik. Oke? Nah, pada T sama dengan 2 detik, adik-adik lakukan hal yang sama, tinggal substitusi. Tapi sekarang ganti T-nya dengan 2 detik, berarti ini jadi 3 kali 2, 4 kali 2 kuadrat, ya kan? Tambah 2 pangkat 3. Oke? Sama dengan 6 kurang 16 tambah 8. Oke? 6 kurang 16 min 10 tambah 8 min 2. Oke? Kemudian yang berikut, di waktu 3 detik. Oke, 3 detik. Kita coba cek. Untuk X sama dengan 3 detik. Nah, kita tinggal substitusikan, berarti 3 kali 3, oke, min 4 kali 3 kuadrat tambah 3 pangkat 3. Sama dengan berapa ini adik-adik? 9 kurang 3 kuadrat itu 9 kali 4, 36. 9 kurang 36 tambah 27. 9 kurang 36 itu min 27. Jadi tambah lagi dengan 27, adik-adik dapat 0. Jadi di 3 detik, posisi benda ini ada di 0 meter. Oke? Nah, ada di 0 meter dia. Kemudian terakhir, posisi objek pada waktu T sama dengan 4 detik. Oke? Nah, kita tulis kayak begini. X di 4 detik sama dengan berapa, Dek? 3 kali 4, oke? Kurang 4 kali 4 kuadrat tambah 4 pangkat 3 sama dengan 12 kurang
4 kali 4 kuadrat, yang ini, adalah 4 pangkat 3 kan ya? Jadi min 4 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3. Habis kan ya? Yang tersisa tinggal 3 kali 4. Jadi 12 meter. Oke? Nah, jadi kalau adik-adik diberikan fungsi posisi sebagai fungsi yang bergantung waktu, kemudian ditanya posisi pada waktu-waktu tertentu, ya tinggal substitusi aja. Oke? Sampai sini masih bisa diikuti adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang yang B, kita akan menentukan perpindahan objek pada rentang waktu T sama dengan 0 detik, oke, hingga T sama dengan, di situ dimintanya sampai 4 detik. Oke. Nah, adik-adik kemudian ingat kembali definisi dari perpindahan. Perpindahan itu kita tulis apa? Delta X, oke. Delta X itu sama dengan X akhir. X akhir itu adalah X di 4 detik kan ya? X di 4 detik dikurangi dengan X di 0 detik. X di 0 detik. Nah, tadi kita udah hitung. X di 4 detik udah ada 12 meter. Oke? Yang ini nih. Jadi kita tinggal gunakan aja result ini, hasil ini. Nah, 12 meter kurang X di 0 detik. Nah, maka kita kembali ke fungsi X terhadap waktu. Kalau T sama dengan 0, maka X-nya akan sama dengan 3 kali 0, min 4 kali 0, plus 0. Jadi di 0 detik, bendanya ada di 0 meter. Oke? Gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik peroleh kalau begitu, perpindahan yang dialami oleh si benda adalah 12 meter. Oke? Sampai sini masih oke, adik-adik? Oke, Pak. Oke ya. Nah, kemudian yang bagian ketiga, yang C. C, kita diminta menentukan kecepatan rata-rata objek pada rentang waktu T2 detik sampai 4 detik. Nah, T2 detik sampai 4 detik. Nah, kalau adik-adik coba ingat definisi dari kecepatan rata-rata, oke? Kecepatan rata-rata sama dengan apa? Masih ingat? Perpindahan, oke? Delta kapital, delta X dibagi delta T, oke? Nah, delta X-nya apa? Delta X-nya itu adalah X di 4 detik kurangi X di 2 detik. Oke? Jadi ini adalah X di 4 detik kurangi X di 2 detik. Nah, gitu kira-kira. Kemudian delta T itu adalah 4 detik kurang 2 detik. Oke? Nah,
Nah, kalau adik-adik teruskan ini, X di 4 detik dengan X di 2 detik, itu udah kita hitung di soal bagian A. Oke, jadi kita gunakan saja hasilnya. Nah, ini sama dengan X di 4 detik adalah 12 meter. Ini kita ambil dari hasil yang kita sudah hitung. Kemudian di 2 detik ada di min 2 meter. Jadi ini kurang lagi dengan min 2 meter. Nah, maka adik-adik dapat 12 min 2. 12 min 2 adalah 14 kan ya. Kemudian di penyebut 4 kurang 2, 2 detik. Berarti adik-adik dapat 7 meter per detik. Oke. Nah, itu yang bagian C. Nah, kemudian terakhir yang bagian D, buatlah grafik X terhadap T untuk T lebih dari 0, kurang dari 4, dan tunjukkan jawaban C dapat diperoleh dari grafik tersebut. Oke. Nah, kita ingin mencoba menerka, mensketsa lah kira-kira bentuk grafiknya itu akan kayak apa. Oke. Nah, saya coba tulis di sini. Yang bagian D, sketsa grafik X terhadap T. Berarti kita akan plot sumbu vertikal adalah posisi X, sumbu mendatar adalah waktu T. Nah, untuk melakukan sketsa, pertama, adik-adik perlu dulu mengetahui beberapa titik-titik spesial kalau adik-adik mau menerka sebuah sketsa. Pertama, yang adik-adik perlu identifikasi adalah ini, titik-titik potong, titik potong kurva X, oke? Kurva X sebagai fungsi yang bergantung T dengan sumbu vertikal maupun horizontal. Karena kalau kita bisa tahu kurva ini akan memotong sumbu vertikal dan horizontal di mana, kita bisa tebak nanti ada petunjuk kalau dia harus kita gambarkan sebagai kurva yang naik atau turun dan seterusnya. Gitu kira-kira. Kemudian setelah itu kita perlu tahu ini kemiringan kurva, oke, di semua wilayah atau rentang nilai T. Oke. Nah, kalau adik-adik bisa terka dua hal ini akan membantu adik-adik untuk menebak kira-kira gambarnya kayak apa. Oke. Nah, kita coba hitung dulu yang pertama, titik-titik potong. Misal titik potong dengan sumbu vertikal. Oke. Titik potong dengan sumbu vertikal itu tercapai bila T sama dengan 0. Oke. Karena sumbu vertikal ada di T sama dengan 0, kan ya? Kalimat itu dulu adik-adik bisa pahami? Sumbu vertikal itu ada di T sama dengan 0. Betul nggak? Betul atau tidak, adik-adik? Sumbu vertikal ada di T sama dengan 0. Ini kita coba gambar. Betul, Pak. Yuk, kita coba gambar sumbu vertikal dulu. Nah,
Berikutnya kita gambar sumbu horizontal. Oh, sebentar. Nah, kayak beginilah. Nah, ini sumbu horizontal. Oke. Nah, sumbu horizontalnya adalah X. Nah, kita perkecil dikit. Ini X. Oke. Kita wrap in front of text. Terus no fill, no outline. Nah, ini X. Kemudian X ini dalam satuan meter. Oke. Oh, balas kurungnya kelebihan. Nah, kemudian sumbu horizontal itu adalah waktu dalam detik. Oke. Jadi satuannya dalam detik, kemudian posisi dalam meter, sesuai yang diinfokan di soal. Nah, titik-titik potong kurva di sumbu horizontal maupun vertikal itu bisa kita temukan dengan membuat fungsinya mengikuti nilai tertentu. Contoh, titik potong dengan sumbu vertikal. Sumbu vertikal itu adalah sumbu di T sama dengan 0. Oke? Nah, maka kalau begitu, kita tinggal substitusikan. Karena X sebagai fungsi T sama dengan, apa tadi? 3T min 4T kuadrat plus T pangkat 3. Oke. 3T min 4T kuadrat plus T pangkat 3. Nah, maka kita substitusikan T sama dengan 0. Jadi ganti T yang ini dengan 0. Maka ini jadi 3 kali 0. 3 kali 0 adalah 0. Oke. Ini jadi 4 kali 0. Suku yang terakhir jadi 0. Jadi jawabannya 0. Oke. Nah, berarti kurva kita itu akan bermula di titik 0,0 yang ada di sini, di perpotongan sumbu X dan T. Oke. Jadi Nah, ini titik 0. Nah, kurva kita itu akan bermula di titik ini. Oke. Kemudian berikutnya, kita coba gambar sebuah titik. Nah, pakai bulat. Bulat ini kita isi dengan warna merah. Fill-nya juga merah. Nah, jadi kurvanya akan bermula di titik ini. Nah, oke. Paling enggak kita udah tahu dia akan mulai dari mana. Kemudian yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu horizontal, yaitu sumbu waktu. Oke. Nah, kalau titik potong dengan sumbu horizontal, itu tuh maksudnya adik-adik paksa supaya X mesti sama dengan 0. Oke. Karena sumbu horizontal itu adalah sumbu di X sama dengan 0. Kalau adik-adik lihat di gambar ini. Oke. Nah, maka kita paksa supaya persamaan
Yang tadi, X sebagai fungsi T sama dengan 3T min 4T kuadrat plus T pangkat 3. Sekarang kita paksa nilainya supaya sama dengan 0. Oke? Nah, maka kita akan peroleh titik-titik potong yang ada di sumbu horizontal atau di sumbu waktu. Nah, kalau adik-adik lihat persamaan ini adalah persoalan mencari akar-akar dari polinomial orde 3. Disebut polinomial orde 3 karena mengandung suku-suku pangkat dan pangkat paling tinggi adalah pangkat 3. Nah, cara mencari nilai T yang memenuhi ini gimana? Adik-adik bisa manfaatkan misalkan faktorisasi. Kita bisa keluarkan kayak begini, T dalam kurung T kuadrat min 4T plus 3. Oke? Sama dengan 0. Sampai sini dulu, oke adik-adik? Sampai sini, Oke, oke Pak. Iya, dulu? Pak. Ya. Nah, berikutnya kita coba faktorisasi yang di dalam kurung T kuadrat min 4T plus 3. Kalau adik-adik coba faktorisasi, maka kita dapat, nah, kita cari bilangan yang kalau dijumlahkan, dua bilangan yang kalau dijumlahkan dapat min 4, kalau mereka dikalikan dapat plus 3. Berarti T min 3 dengan T min 1. Kan ya? 1. Nah, maka titik potong dengan sumbu horizontal itu ada di 3 nilai T. Pertama di T sama dengan 0. Oke. Kemudian di T sama dengan 3. Kemudian di T sama dengan 1. Jadi kita gambarkan dua titik lain lagi. Nah, di 1, misalkan 1 tuh di sini. Kemudian yang berikutnya di 3. Nah, kayak begini kira-kira. 1, atau kita gambar ya, 1, 2, 3. Nah, sinilah. Terus kita kasih keterangan. Kasih keterangan, ini tuh 1. Kemudian titik yang berikutnya adalah 3. Nah, ini 3. Oke. Jadi dia akan memotong di 3 kurva ini. Kemudian di 4 detik, adik-adik udah tahu bahwa X-nya adalah 12 meter. Oke. Jadi kita bisa bikin di 3 titik yang warna merah ini itu nilai X-nya berapa, dan kita udah tahu kan ya. Jadi adik-adik bisa gambar kayak begini misalkan. Nah ini, waktu X sama dengan 1, waktu T sama dengan 1, X-nya sama dengan 0. Berarti di T sama dengan 1, itu kurvanya lagi memotong sumbu horizontal. Kemudian tepat di 3 detik, itu kurvanya sedang memotong sumbu horizontal lagi. Di 4 detik, kurvanya bernilai 12 meter. Jadi misalkan ini kita gambar titik keempat, yaitu 4 detik. Oke. Yang 4 detik saya gambar pakai warna hitam karena dia bukan titik potong. Oke. Yang titik potong itu 3 yang merah ini. Gitu kira-kira. Nah, ini titik untuk T sama dengan 4. Nah, lebih rapi. Mudah-mudahan nanti saya share setelah ini, karena kita bikin langsung di komputer, mudah-mudahan rapi. Nah, di 4 detik, kita tahu bahwa nilai fungsinya itu adalah
apa tadi? Kita udah hitung tadi 12 meter. Jadi X sama dengan 12 kalau T sama dengan 4. Oke? Sehingga saya bisa tarik garis dari sini. Kenapa saya nggak bisa bikin gambar garis? Shape. Kenapa nggak bisa ya? Loh. Terpindah ke PowerPoint buat bikin gambar. Di PowerPoint sepertinya lebih simpel. Nah, ini kita copy dulu ini semua. Taruh di sini. Nah. Oh, kenapa loading? Kemana sumbunya ya? Oh, itu di bawah ternyata. Sebentar. Paste. Kita pakai destination theme, pakai yang original. Keep source formatting. Sebentar, adik-adik. Kenapa loading ya? Oh, itu. Sumbunya ada di bawah ternyata. Nah, ini dia. Oke. Nah, kayak begini. Ini T. Kemudian yang ini adalah X dalam meter. Sebentar, presensi tutorial. Presensi tutorial ada di CX, ada. Ini ada yang nanya akses presensi tutor. Ada di CX. Ada bisa akses? Coba dulu. Bisa kira-kira? Oke, nanti kalau ada problem kabarin saya. Nah, yang di 4 detik ini itu si kurvanya sedang berada di 12 meter. Jadi kalau kita gambar garis, misal garis putus-putus lah. Format shape. Nah, kayak begini. Warna hitam. Nah, kemudian, nah begini. Nah, maka titik yang ini adik-adik, di sumbu X. Nah, titik yang ini, itu adalah 12 kalau di sumbu X. Nah, kita bisa tulis yang ini. Maaf, Pak. Gambarnya nggak ada, Pak. Gambarnya tak ada, sebentar. Ya, Pak. Let's see. Coba saya off share, terus share ulang. Share screen ulang. Nah, ini. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, 12 meter itu di sini. Jadi kita tandai titik-titik yang warna merah itu sebagai titik-titik potong. Oke?
Nah, maka kurvanya itu mestinya berawal di 0, oke? Kemudian berakhir di sini, di 4,12, oke? Gitu kira-kira. Nah, sekarang, Pak, 3 titik merah ini kan adalah titik potong. Nah, tapi kita tahu dari mana misalkan di antara 0 dan 1 itu kurvanya naik atau turun. Tapi yang jelas kalau Adik lihat, di 0 dia memotong sumbu T, di 1 memotong sumbu T. Berarti kalau dari 0 dia naik dulu, maka dia mesti turun lagi supaya memotong ke titik T sama dengan 1. Kemudian di 3 dia mesti memotong lagi, berarti kalau di 1 detik dia turun, maka setelah itu mesti naik lagi. Kemudian pergi ke 4,12. Sampai situ dulu adik-adik bisa paham? Sampai situ dulu bisa dipahami? Saya. Nah, sekarang kita cek di antara 0 sampai 1 itu kemiringannya kayak apa sih? Nah, kemiringan itu kalau adik-adik masih ingat, kemiringan itu diberikan oleh apa? Turunan pertama kan ya? Jadi kemiringan kurva. Nah, kita cek dulu pada rentang 0 sampai 1. Biasanya di matematika pakai simbol kayak begini, 0, 1. Nah, gitu. T itu elemen, nah ini maksudnya pada rentang T dari 0 sampai 1. Biasanya simbol di matematika kayak begini. Nah, pada rentang T sampai 1, kita coba selidiki. Si kurvanya miringnya kayak apa sih? Oke. Nah, adik-adik ingat bahwa X sebagai fungsi yang bergantung waktu diberikan oleh apa tadi? 3T min 4T kuadrat plus T pangkat 3. Saya coba jelaskan pelan-pelan, kalau adik-adik udah mahir, pas ujian ini bisa cepat sebenarnya. Nah, adik-adik ingat ini, maka kemiringan kurva diberikan oleh dx dt. Oke. Nah, sekarang kita coba evaluasi dx dt itu sama dengan apa sih? Dx dt sama dengan 3 min 8t plus 3t kuadrat. Betul nggak sampai sini adik-adik? Betul nggak sampai sini kira-kira? Coba adik-adik lihat dulu. Coba kritisi, benar nggak? Udah benar kira-kira? Turunan pertama X terhadap T adalah 3 min 8T plus 3T kuadrat. Betul nggak? Benar, Pak. Benar ya? Nah, sekarang adik-adik lihat. Kalau saya substitusi, misal di T sama dengan 1, misal. Di T sama dengan 1. Maka di titik ini, dx dt akan bernilai berapa menurut adik-adik? 3 min 8 plus 3 kan ya? Sama dengan min berapa? 2. Min 2, betul. Pak. Nah, kalau adik-adik coba bayangkan, di gambar ini, di titik T sama dengan 1, kemiringannya min 2. Kemiringannya negatif. Berarti tepat di, tepat di 1 detik, kurvanya mestinya miring ke kiri begini kan ya? Ya nggak? Oke? Di T sama dengan 1, kurvanya miring begini ke kiri, miringnya. Oke? Kemudian kita coba cek lagi di T sama dengan 0. Di T sama dengan 0,
atau di T lebih dikit lah, misal 0,1 lah. Kita coba tes di 0,1 dx dt sama dengan, supaya kita tahu setelah 0 itu kurvanya naik atau turun. Oke? Kita coba 0,1 lah. Ini sama dengan 3 kurang 0,8, ya kan? Tambah 3 kali 0,1 kuadrat, 0,03. Ini sama dengan apa, Dede? 3 kurang 0,8 itu 2,2. Tambah 0,03. Sama dengan 2,23. Positif kan ya? Berarti di sekitar sini, nah, di sekitar sini 0,1 lah. Kurvanya itu sedang naik. Oke? Kurvanya sedang naik di sekitar 0,1. Nah, maka dari situ adik-adik kebayang kalau kurvanya itu akan naik dulu dari 0, oke, kemudian turun lagi ke 1. Sampai situ bisa dipahami ya, adik-adik? Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Kemudian setelah 1 dia turun, tapi adik-adik bisa tebak kalau dia mesti naik lagi karena dia harus memotong sumbu horizontal di 3 detik. Nah, dari situ kita udah bisa tebak gambarnya kayak apa kan ya? Ada yang mau coba tebak nggak gambarnya kayak apa? Pakai annotate aja, bisa pakai annotate nggak? Adik-adik bisa pakai annotate nggak? Ah, ini bukan Zoom ya. Oke, kita gambar kayak begini aja. Kira-kira gambarnya akan nah, tapi kan nanti di ujian adik-adik nggak boleh pakai kalkulator ini. Makanya kalkulator yang grafik nggak boleh. Makanya adik-adik perlu apa? Mengidentifikasi tadi. Kita coba gambar manual dulu. Adik-adik udah tahu dia akan naik setelah 0, di 1 dia turun, di 3 dia mesti naik lagi. Karena setelah turun dia mesti kembali ke harus kembali memotong sumbu horizontal di T sama dengan 3. Berarti dia naik lagi sebelum 3 kan ya. Maka gambarnya tuh kayak begini. Kita coba cari kurva yang nah ini. Kita start dari 0, oke. Kemudian ke sini. Oke. Kemudian begini. Oke. Kemudian ke sana. Oke. Nah, kurvanya begini kira-kira ada. Kasih warna hijau. Nah, begini. Kebayang, adik-adik? Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Kita coba tes pakai kalkulator. Benar nggak tebakan kita? Coba kita masukkan fungsi 3x min. Kalau di kalkulator ini, T itu adalah X. Oke? 4T kuadrat plus T pangkat 3. T-nya itu sorry, ini mestinya T juga. Sebentar. Oh, dia pakai X ya, udah betul tadi harusnya X kuadrat, ini X pangkat 3. Nah, kayak begini. Kemudian kita lihat pada rentang 0 sampai 4 detik. Nah, kita coba apa?
option, mana option? Bisa atur rentangnya enggak ya? Misal saya tulis 0 sampai 12, kayak gini dia paham nggak ya? Oh enggak ternyata. Oke, nah gini aja lah. Nah, Dede lihat ini. 0 itu di sini kan ya? 0 di sini, tuh 0,0. Kemudian di 1, oke, dia turun lagi, naik, turun lagi ke 1, habis itu turun dan naik lagi memotong di 3. Habis itu dia naik terus sampai ini, T sama dengan 4, di T sama dengan 4, nah ini, kita ada di X sama dengan 12. Jadi persis yang kita terka tadi. Oke? Gitu kira-kira. Nah, sampai sini Adik bisa paham? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya? Bisa, Nah, Pak. ini saya copy kembali ke sini. Nah, dari situ adik-adik bisa tebak bahwa kurvanya begini. Loh, fontnya nggak ke copy. Mana dia? Ih, kenapa besar sekali ya? Sebentar adik-adik, kenapa dia jadi besar sekali begini? Nah, kurang lebih begini adik-adik. Oke? Nah, gitu. Nah, itu yang nomor 1. Ada pertanyaan dulu? Sampai situ adik-adik. Jadi, adik-adik nanti nggak boleh pakai kalkulator. Tapi kalau diminta mensketsa grafik, adik-adik ingat 2 hal tadi ya. Yang adik-adik perlu selidiki adalah titik potong dengan sumbu vertikal maupun horizontal. Yang kedua, gradien. Karena nanti 2 hal ini akan membantu adik-adik menandai di titik-titik mana kurvanya akan lewat, dan waktu dia lewat titik itu, apakah lagi naik atau lagi turun. Dari situ adik-adik bisa tebak bentuknya akan kayak apa. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sampai sini ada pertanyaan dulu adik-adik? Saya izin bertanya, Ya, silakan. untuk perpindahan jawabannya apakah perlu memakai arah ya Pak? Karena kan perpindahan itu bersyarat vektor. Terima kasih Pak. Betul. Oke, good. Pertanyaan bagus. Ini kalau adik-adik ingat diskusi kita di kelas, karena geraknya cuma 1 dimensi, sepanjang garis, dan garisnya itu adalah sumbu X, maka arah itu cuma 2 kan ya, kanan, kiri, atau plus dan negatif kan ya? Betul nggak? Nah, sehingga karena cuma 1 dimensi, maka begitu kita dapat hasil ini positif, itu berarti dia ke arah X positif. Oke? Kalau kita dapat ini negatif, berarti dia arahnya ke kiri atau ke X negatif. Jadi karena geraknya cuma 1 dimensi, arah itu cukup ditandai oleh plus dan negatif dari hasil perhitungan kita. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa Pak, Bisa terima kasih. dipahami? Oke. Jadi betul, perpindahan itu besaran vektor. Nah, hanya saja saya nggak lagi nulis pakai X topi, atau Y topi, atau Z topi, karena kita udah tahu bahwa geraknya cuma 1 dimensi, di soal disebut bendanya cuma bergerak sepanjang sumbu X. Berarti arah itu cuma ada 2 kan ya? Plus, min, kanan, kiri. Oke? Nah, maka kalau kita dapat perpindahannya positif, berarti ke kanan atau ke X positif. Kemudian kalau kita peroleh perpindahannya negatif, berarti perpindahannya ke arah negatif X. Gitu kira-kira.
Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi? Nanti kalau 2D, 2 dimensi dan 3 dimensi, nah kamu harus tulis lengkap dengan X topi, Y topi, atau pakai IJK kalau terbiasa dengan yang digunakan waktu SMA. Oke? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya kembali, kalau notasi arahnya Ya. untuk kalimat seperti misalnya ke kanan atau ke kiri itu masih atau diperbolehkan atau tidak? Terima kasih Pak. Masih apa? Diperbolehkan atau tidak Pak? Jadi tidak pakai Diperbolehkan. Diperbolehkan, cuman saran saya gini, karena kanan kiri itu kan tidak baku. Karena kan sumbu X itu sebenarnya di kertas bisa kita gambar vertikal atau miring, terserah kita. Ya nggak? Jadi baiknya kamu sebut ke arah X positif atau ke arah X negatif. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi bisa di sini sebenarnya tanda bilangannya positif itu udah menggambarkan arah. Tapi kalau kamu mau lebih lebih aman, kamu tulis di sini ke arah X positif gitu kira-kira. Oke? Nah, bisa dipahami? 12 meter ke arah X positif gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, Adek? Cukup nomor 1? Aman? Aman ya? Aman ya? Oke. Nah, kita coba lihat nomor 2. Nomor 2. Nah, ini. Nomor 2 itu adik-adik diberikan kurva. Nah, kalau adik-adik diberi kurva kayak gini, cek dulu kurvanya itu apa terhadap apa. Oke? Kalau di gambar ini, kurvanya adalah posisi X terhadap waktu. Nah, kalau adik-adik baca soalnya, grafik di samping menggambarkan gerak suatu partikel di sepanjang sumbu X dengan percepatan konstan. Oke, ini kasus percepatan konstan. Oke. Skala vertikal ditentukan oleh XS sama dengan 6 meter. Berarti kalau adik-adik lihat gambar yang di sebelah kanan, XS itu adalah 6 meter. Oke? XS adalah 6 meter. Berarti adik-adik bisa tebak nggak? Garis di bawahnya XS itu berapa meter? Menandakan berapa meter? 4 meter. Berapa? 4 meter. 4 meter, betul. Jadi kalau dari 0 sampai XS adalah 6 meter, berarti satu kotak ini tingginya adalah 2 meter, kan ya? Berarti habis 0, 2, 4, kemudian XS yaitu 6 meter. Oke? Nah, itu kira-kira. Nah, kita diminta menentukan percepatan partikel. Oke? Gimana cara menentukan percepatan partikel? Yang A, percepatan partikel, kemudian yang B, kita mau menentukan arah percepatan. Kalau yang pertama itu besar percepatan. Oke? Nah, kemudian adik-adik ingat dari soal, saya kasih keterangan gini biar nanti kalau adik-adik baca lagi, adik-adik bisa ingat kenapa kita melakukan step-step ini. Dari soal kita ketahui bahwa percepatan partikel bernilai konstan. Sementara grafiknya adalah posisi terhadap waktu. Maka kita kalau gitu harus cari dulu apa hubungan percepatan dengan posisi. Betul nggak? Sementara pada gambar kurva yang diberikan adalah kurva posisi terhadap
waktu. Jadi kita mau mencari percepatan, tapi yang diberi infonya adalah posisi. Nah, maka adik-adik ingat, apa hubungan antara percepatan dan posisi? Apa hubungannya adik-adik? Masih ingat? Bagaimana hubungan antara percepatan dengan posisi? Kalau dari soal ini yang diketahui siapa? Posisi atau percepatan, adik-adik? Posisi. Posisi, betul. Posisi. Kalau gitu kita tahu X, oke? Tahu X, mau cari percepatan. Caranya gimana? Adik-adik ingat bahwa V pada arah X itu sama dengan dx dt, oke? Kemudian percepatan pada arah X sama dengan dvx dt. Betul nggak? Atau turunan kedua X terhadap waktu, kan ya? Betul nggak? Sampai sini oke dulu, adik-adik? Oke, Pak. Oke ya. Nah, kalau gitu, kita coba mulai dari hubungan yang ini, AX dengan turunan ke-2. Nah, adik-adik lihat ini. Diketahui di soal bahwa percepatan pada arah AX ini itu bernilai konstan. Oke? Dia bernilai konstan sehingga untuk mendapatkan X, saya terlebih dahulu cari Vx dulu, kan ya? Nah, dari sini kita bisa dapat Vx, kalau begitu sama dengan apa? Kita tahu A konstan, kemudian kita mau cari Vx. Caranya gimana? Integralkan, bukan Pak? Betul, integral. Apa yang diintegralkan? Percepatannya terhadap Percepatan. Oke, betul. Integralkan percepatan terhadap apa? waktu. Waktu, betul. Waktunya kita pilih dari Saat T-nya sama dengan 0, 0 sampai T sembarang. Oke? Karena di gambar ini juga posisi itu mulai dari T sama dengan 0, kan ya? Jadi percepatan juga kita coba selidiki. Percepatan dan kecepatan juga kita selidiki mulai dari T sama dengan 0 sampai T sembarang. Tapi jangan lupa kita mesti tambah apa di sini, adik-adik? Kemarin di kelas kita tambah V X tapi di waktu 0, ya enggak? Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang adik-adik lihat ini. Oke, sekarang kita udah dapat Vx. Berikutnya, kita akan tentukan X dari informasi Vx. Kalau mau dapat X, gimana? Sekarang kita udah peroleh Vx. Mau cari X, caranya gimana? Kalau adik-adik lihat Integralkan lagi. apa yang diintegralkan? Vx terhadap T. Vx, betul, terhadap T. terhadap waktu. Batas bawah integralnya? T sama dengan 0, 0. Batas atas? T sembarang. T sembarang. Di depannya jangan lupa lagi ada tambahan konstanta yaitu X0. X0. Oke? Itu. Nah, kita coba lanjutkan ini. Substitusikan nilai, kita tentukan dulu Vx supaya kita nanti bisa hitung X. Kalau kita lakukan integral, adik-adik dapat apa kira-kira?
Suku yang pertama adalah Vx0 plus AX-nya adalah sebuah konstanta. Jadi AX ini bisa keluar dari integral. Maka kita dapat AX kali apa? AX Kali T. kali T, betul. Sampai sini oke dulu? Oke, Oke, Pak. Pak. Ya. Nah, sekarang kita substitusikan Vx ini ke integral untuk menghitung X. Nah, yang ini kita substitusikan ke sini. Nah, begini kan ya? Hasilnya apa menurut adik-adik? X0 plus apa? AX0T. Vx0 kali apa? T. Betul. Plus Setengah AX T kuadrat. dengan AX T T kuadrat. kuadrat. Oke. Ini yang kita turunkan di kelas juga kan ya? Nah, itu maksud saya di kelas, kalau adik-adik lupa ini kan formula-formula khusus untuk percepatan konstan. Kalau lupa, ingat-ingat lagi aja hubungan antara tiga besaran tadi, kemudian integralkan kembali. Nanti adik-adik dapat formulanya. Oke? Nah, sekarang kita udah dapat X itu mengikuti X0 plus Vx0T plus setengah AX T kuadrat. Nah, kita diminta menentukan AX kan ya, yang ini nih. Nah, oke. AX itu yang ditanya, saya kasih font warna merah. Tapi, selain AX ditanya, ada info lain yang kita nggak ketahui. Apa itu? Vx0 ini. Vx0 juga nggak diketahui. Betul nggak? Di soal itu nggak diberitahu sama sekali Vx0 berapa. Oke? Kalau X0 kita ketahui nggak? Yang ini. X0 diketahui nggak menurut adik-adik? Iya, Pak. Diketahui ya. Nah, Iya. nilainya berapa? Dapat dari mana nilainya X0? Lihat dari grafik. Ya kan? Di grafik X0 tuh yang mana sih? Yang di bawah, yang min 2. Minus Di 2. bawah. Nah, adik-adik udah tahu kalau XS itu 6 meter, maka tiap kotak di gambar ini tingginya adalah 2. Kalau gitu titik yang paling bawah itu di X sama dengan berapa? Min 2. Min 2 meter, betul. Jadi di T sama dengan 0, X itu adalah min 2 meter. Jadi yang ini bisa kita ganti dengan min 2 meter. Nah, gitu kira-kira. Walah. Oke, good. Nah, kita mau cari Vx0 dan AX. Ada dua yang tidak diketahui. Cara mengetahuinya gimana? Adik-adik masih ingat pelajaran tentang sistem persamaan? Kalau saya punya dua besaran yang tidak diketahui, saya perlu dua persamaan. Kalau ada tiga yang tidak diketahui, berarti perlu tiga persamaan. Nah, sekarang kita konstruksi dua persamaan untuk menentukan Vx0 dan AX. Oke? Nah, dua persamaan itu dari mana? Kita coba gunakan formula ini. Ini saya copy kembali. Yang bagian ini nggak perlu lagi. Nah, ini aja. Oke. Jadi kita konstruksi dua persamaan dengan cara mensubstitusikan dua titik pada grafik yang diketahui datanya. Oke? Maksudnya gimana itu, Pak? Maksudnya bagaimana itu, Pak? Contoh kayak begini, Adik-adik.
misal saya lihat cari titik yang adik-adik tahu pasti nilai T dan nilai X-nya berapa di grafik ini. Paling gampang titik yang kedua. Titik yang kedua di T sama dengan 1, X-nya berapa menurut adik-adik? 0. 0. Kemudian titik lain yang gampang kita baca dari grafik adalah titik yang paling atas tuh, di T sama dengan 2. X-nya berapa? 6. 6. 6. Nah, kita pakai dua titik ini. Adik-adik lihat kalau dua titik ini, masing-masing saya substitusikan ke persamaan yang barusan kita turunkan. Kenapa ada help keluar? Nah, ini. Untuk titik yang pertama tadi di T sama dengan 1. Oke. Di T sama dengan 1. Berarti titiknya tuh 1,0. Ya enggak? Horizontalnya 1, vertikalnya 0 kan ya? Betul nggak? Titik 1,0 dan untuk titik 1,0 dulu aja deh. Atau jangan kayak nanti adik-adik baca lagi bingung saya tulis. Untuk titik T sama dengan 0 dan titik T sama dengan 0, X sama dengan T sama dengan 1, sorry. X-nya yang 0. Oke. Nah, untuk titik yang ini persamaan yang di kotak ini itu akan berubah menjadi apa menurut adik-adik? X-nya kita ganti dengan 0, T-nya kita ganti dengan 1. Ini nggak perlu ditulis. Ini juga 1 kuadrat kan 1, jadi nggak perlu ditulis. Nah, gini kan ya? Sampai sini oke, adik-adik? Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Nah, berikutnya kita bikin lagi untuk titik yang kedua. Titik yang kedua tuh di T sama dengan 2, X-nya sama dengan 6 tadi kan ya? Coba kita pastikan lagi. Ya, kalau T sama dengan 2, X sama dengan 6. Oke. Nah, kita substitusikan lagi ke sini. X sama dengan 6, T-nya 2. Berarti ini ganti dengan 2. Ini T kuadrat jadi 2 kuadrat, 4 kan ya? Nah, gini kira-kira. Nah, ada dua persamaan kan ya? Gimana cara menyelesaikannya, adik-adik? Pakai substitusi dan Eliminasi. Betul. Paling gampang, saya tulis ini biar nanti kalau adik-adik baca lagi, ingat. Berikutnya, kita lakukan substitusi eliminasi. Nah, persamaan yang atas ini bisa kita tuliskan sebagai apa menurut adik-adik? Adik-adik lihat ya, 2 meter saya pindahin ke ruas kiri jadi positif 2 kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Kemudian setengah AX kalau saya pindahkan ke ruas kiri jadi negatif. Oke? Ini saya kasih nama dulu, misal persamaan 1. Oke? Kemudian yang ini, nah yang ini kita kasih nama persamaan 2. Nah, dengan terlebih dahulu menulis persamaan 1 sebagai ini kan ya? Kemudian substitusikan ke persamaan 2. Nah, kalau ada disubstitusikan ke persamaan 2, nilai Vx0 yang ini. Oke. Kemudian substitusikan
Vx0 dari persamaan 1 ke persamaan 2, adik-adik dapat apa kira-kira? Kita copy persamaan 2, kemudian Vx0-nya diganti dengan ini. Oke? Kita ganti dengan ini Vx0. Nah, oke? Adik-adik kebayang sampai situ? Sampai sini oke? Oke, Pak. Oke ya. Nah, langkah berikut, adik-adik lihat nih. Kita pelan-pelan, biar adik-adik bisa ikuti. Yang min 2 di ruas kanan, saya pindahkan ke ruas kiri. Oke? Ini kan, oh sorry, saya lupa nulis yang 6 ini adalah 6 meter mestinya. Ini 6 meter, oke? Ini juga 6 meter. Ini 6 meter. Nah, kalau kita pindahkan min 2 meter yang ini ke ruas kiri, maka di ruas kiri menjadi 6 tambah 2. 6 tambah 2 berapa? 8 kan ya? 6 tambah 2, 8, betul. Nah, apalagi yang bisa kita uraikan? Misal, ini yang di dalam kurung ada 2 kurang setengah AX. Kalau saya kali dengan 2 yang ini, maka saya akan dapat ini menjadi 4 meter, ya kan? Kurang setengah AX kali 2. Setengah AX kali 2 itu adalah AX saja. Sampai sini dulu, oke? Adik-adik? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Kemudian setengah AX kali 4. Setengah AX kali 4 adalah 2. Nah, gini. Oke? Nah, langkah berikut, adik-adik masih bisa sederhanakan lagi nih kan ya. Dengan cara misal 4 meter pindah ke ruas kiri. Jadi apa? 4 Yang di meter. ruas kiri tinggal 4 8 kurang 4. 4. Sampai sini oke? Oke, Pak. Kemudian yang ruas kanan jadi apa? Min AX tambah 2AX. Jadi apa tuh? AX. AX doang, betul. Nah, maka adik-adik dapat AX itu sama dengan 4. Tapi sebenarnya adik-adik lihat, yang ini tuh satuannya meter. Tapi ada bilangan-bilangan yang kita kalikan dan kita belum masukkan satuannya. Misalkan tadi T kuadrat itu satuannya detik kuadrat kan ya? Berarti kalau kita pindahkan ke ruas kiri, ini jadi 4 meter per detik kuadrat. Oke? Nah, gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik dapat AX. AX itu satuannya adalah 4 meter per detik kuadrat. Pak, detik kuadratnya dari mana? Kalau adik-adik coba cek, ini misalkan waktu kita mengkonstruksi persamaan 1, kan T itu sebenarnya dalam detik, ya enggak? T itu dalam detik. Maka di sini, yang kali 1 ini sebenarnya kita kali dengan 1 detik. Oke. Kemudian yang AX ini juga sebenarnya kita kali dengan 1 detik kuadrat. Oke. Yang di sini juga yang 2 ini itu sebenarnya 2 detik. Kemudian yang 4 ini adalah 2 detik kuadrat. Gitu kira-kira. Oke. Nah, kalau kita lengkap dari awal dengan satuan. Boleh di akhir satuan, tapi saya coba ini aja, kasih lihat dari awal. Nah, ini 4 detik kuadrat. Nah, maka, sebenarnya ada pembagi detik kuadrat nanti di akhir. Sehingga satuannya memang harusnya meter per detik kuadrat, satuannya percepatan. Oke? Gitu kira-kira. Nah, maka adik-adik dapatkan AX sesuai yang diminta di soal. Nah,
Sekarang, kalau begitu, besarnya AX adalah 4 meter per detik kuadrat. Arahnya kemana menurut adik-adik? Arahnya kemana? Percepatan ini. Kalau adik-adik lihat gambar ini, X positif. X positif betul. Dia ke arah X positif karena adik-adik coba lihat lihat persamaan yang ini nih, yang V ini. V ini itu seiring dengan berjalannya waktu, si bendanya itu bergerak ke arah X positif tapi dipercepat terus. Artinya percepatannya juga ke arah X positif. Oke? Nah, sehingga dari bisa tulis kalau begitu arah percepatan adalah X positif. Gitu kira-kira. Di samping memang kita dapatkan angka ini positif. Ingat tadi, karena cuma satu dimensi, maka arah itu ditentukan oleh plus atau negatif. Gitu kira-kira. Nah, itu. Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Sampai sini paham ya? Oke. Terakhirlah, udah jam 4.13, 12 menit lagi lah. Nah, adik-adik coba lihat ini. Nomor 3. Suatu benda titik bergerak dari ketinggian tertentu menuju permukaan tanah dengan vektor posisi sebagai berikut. Adik-adik lihat itu, vektor posisinya punya 2 komponen. Komponen apa aja? I dan J. I dan J. I itu arah apa? X. X, betul. J itu arah? Y. Y. Betul. Berarti saya bisa tulis kayak begini sebenarnya. Sebentar, mana tanda vektor? Voilà. Ini dia. R dalam kurung T. Itu dia punya komponen posisi pada arah X, ya kan? Arah X-nya ditandai pakai I topi, atau adik-adik boleh pakai X topi. Oke? Nah, kayak begini. Plus posisi pada arah Y yang juga bergantung waktu. Oke? Atau kita pakai IJ lah, sesuaikan dengan soal. Ini I, ini J. Oke? Nah, X sebagai fungsi T diberikan oleh apa, adik-adik? Kalau adik-adik lihat soalnya. X sebagai fungsi T adalah 5 kali T. Betul nggak? Iya, Pak. Yang arah I itu adalah posisi pada arah X. Karena berarti X sendiri adalah fungsi waktu, yaitu 5 kali T. Y-nya sendiri gimana? Nah, Y-nya gimana, adik-adik? 31,25 dikurang 5T kuadrat. 31,25 dikurangi 5T kuadrat. Nah, oke. Nah, kita diminta menentukan sketsa lintasan benda pada bidang X, Y. Oke. Nah, Pak, gimana menentukan sketsa? Karena adik-adik tolong perhatikan ya, yang diminta sketsa itu bukan X terhadap T atau Y terhadap T lagi. Kalau di nomor ini, nomor 1, itu kita diminta mensketsa X terhadap T. Kalau sekarang, ada 2 posisi yang berubah terhadap waktu, X dan Y. Tapi yang diminta sketsanya bukan X terhadap T atau Y terhadap T, tapi yang diminta adalah Y terhadap X. Karena dia bilang di situ, buatlah sketsa lintasan benda pada bidang X, Y. Berarti kita plot Y terhadap X. Adik-adik paham dulu soalnya sampai situ? Paham, Pak. Paham ya? Nah, Pak, gimana cara menerkanya? Karena fungsi yang saya punya adalah X terhadap T,
maupun Y terhadap T. Tapi yang diminta plot adalah Y terhadap X. Oke? Gitu kira-kira. Nah, cara menerkanya gimana menurut adik-adik? Ada ide nggak? Coba adik-adik lihat. Fungsi yang X adalah fungsi yang karakternya gimana? Linier atau enggak? Linear. Kalau dia linier, kecepatannya konstan atau enggak? Yang arah X. Iya. Tahu dari mana? Cara taunya gimana? Oh, Hitung turunan. Vx. Cara hitung Vx? Cara hitung Vx gimana, Dede? Ayo. DX, DT. Dx, dt. Oke. Dx, dt sama dengan apa? Oh, sama dengan 5. Sama dengan 5. 5 itu bilangan konstan nggak? Iya, Pak. Iya. Konstan. Berarti gerak pada arah X adalah gerak yang kecepatannya konstan. Gimana dengan pada arah Y? Atau kita tulis lengkap dulu, selain Vx, Ax. Ax-nya sama dengan apa? 0. 0, betul. Dapat dari mana itu? Turunkan Vx terhadap T. waktu. Betul, sama dengan 0. Nah, gimana dengan Y? Vy sama dengan? Vy sama dengan? Hah? Min 10T, betul. Yang lain, teman-teman yang lain setuju? Min 10T? Setuju. Setuju ya? Nanti pas ujian sendiri-sendiri loh. Dia mesti bisa meyakinkan dalam pikiran sendiri kalau memang min 10T. Nah, AY-nya gimana? Min 10. Min 10. Nah, coba adik-adik identifikasi. Ini ada benda bergerak dengan tipe pada arah sumbu X, kecepatannya konstan. Pada arah Y, ada percepatan konstan. Dan negatif. Kita udah pernah belajar gerak kayak gitu nggak di kelas? Ada gerak yang di arah X, kecepatannya konstan. Nah, Di arah Y, ada percepatan konstan dan negatif. Pernah, Gerak Pak. apa itu? gerak peluru. Yang Parabola. peluru. Parabola. Iya. Nah, sekarang adik-adik bayangkan gerak parabolanya kayak apa kalau bendanya dilempar dari ketinggian tertentu ke permukaan tanah. Gambarnya gimana menurut adik-adik? Kita coba gambar lagi di PowerPoint ya. Nah, kita gambar di sini. New slide. Hapus, hapus. Nah, kita gambar di sini. Voilà. Kita gambar sumbu Y. Nah, kasih tebal lah. 4,5 warna hitam. Ini X. Nah, ini X. Oh, fontnya kurang besar. Gedein lagi lah. Nah, seginilah. Kemudian ini Y. Oke. Nah, kalau adik-adik lempar dia dari ketinggian tertentu menuju tanah, gambarnya kayak apa tuh? Menurut adik-adik? Adik-adik udah tahu nih dia gerak parabola, tapi parabolanya kayak apa? Kalau dilempar dari ketinggian tertentu menuju tanah. Saya kasih dua pilihan ke adik-adik. Ada dua kemungkinan kan ya? Kemungkinan pertama begini. Betul nggak? Iya, Pak. Betul ya? Kemungkinan yang kedua, ini saya tebelin dikit lah. Nah, ini warna merah. Kita kasih merah.
Nah, yang kedua, gambarnya kayak begini, adik-adik. Oh, sebentar, ini nggak parabola kalau kayak begini. Bentar. Shape. Oh. Juga tidak parabola. Gimana mengsketsa supaya rada parabola? Sebentar, saya ukur-ukur dulu ini ya. Ya kurang lebih gini lah ya. Yang atas naik kalau kita belok dari situ. Oke, sudah mulai paham prinsip drawing di sini. Berarti gini kayaknya. Nah, beginilah kira-kira. Kita kasih warna biru. Nah, adik-adik pilih merah atau biru? Yang mana menurut adik-adik? Merah atau biru? Naik dulu, kemudian turun, atau turun terus, tapi parabolik? Yang mana menurut adik-adik? Ayo. Yang biru. Yang biru. Yang biru. Biru. Tahu dari mana? Argumennya apa tuh? Merah atau yang biru? Ayo. Nah, apa yang membedakan yang merah dengan yang biru? Yang merah itu ada naik dulu, kan ya? Naik dulu artinya apa? VY-nya sempat bernilai Positif. positif. Kalau yang biru, VY-nya selalu Negatif. segala negatif. Nah, coba cek di sini ada VY-nya sempat positif atau enggak? Lihat persamaan yang ini. Oh iya, Pernah enggak VY-nya positif? Tidak. Tidak. Enggak pernah. Tidak. Kenapa? Karena T ini waktu selalu Positif. Positif kali negatif? Negatif. 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 Jadi V-nya selalu negatif. Selalu Kalau negatif. begitu kita pilih yang biru. Ya enggak? Yang merah kita hapus. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Ya. Jadi yang biru dia turun terus. Nah, pertanyaannya gini. Kira-kira ketinggian awal ini berapa menurut adik-adik? 31,25. Betul. Adik-adik lihat dari sini kan ya. Pada saat T sama dengan 0, Y-nya 31,25. X-nya berapa di awal? 0. 0, betul. X 0, Y 31,25. Jadi udah betul kita menggambar dia dari X sama dengan 0, tapi Y-nya harus di 31,25. Jadi titik yang ini itu adalah 31,25. Nah, gitu. Oke? Nah, dia dapat sketsanya. Bisa dipahami ya? Pak. Paham Bisa, ya? Pak. Oke. Nah, ini saya kopikan ke sini biar nanti adik-adik bisa baca ulang. Besar sekali. Nah, ini kira-kira. Ini yang A, sketsa lintasan benda. Jadi kalau lintasan tuh bukan X terhadap T atau Y terhadap T, tapi Y terhadap X. Oke? Spasial kalau lintasan. Nah, yang B, B kita diminta menentukan besar kecepatan pada T sama dengan 2 detik.
besar kecepatan pada T sama dengan 2 detik. Cara hitungnya gimana menurut adik-adik? Diturunkan, Pak. Kita hitung dulu betul, hitung dulu tiap komponen kecepatan kan ya. Vx sama dengan, nah kita udah hitung tadi, Vx sama dengan 5, ya kan? 5. Iya, Pak. Satuannya apa? Meter per second. Meter per second, betul. Meter per second. Nah, mudah-mudahan kita latihan kayak gini, lama-lama adik-adik mahir yang kayak gini jadi nggak lama. VY-nya berapa? Gunakan yang ini kan ya? Min 10 kali T. T-nya 2. Min 10 kali 2 berapa? Min 20. Min 20. Satuannya juga meter per second. Nah, ini komponen kecepatan. Oke. Vektor kecepatannya sendiri itu diberikan oleh apa, Dedek? Vektor kecepatannya sendiri itu punya 2 komponen kan ya? Pada arah X ke arah I topi. Kita pakai I topi biar seragam dengan soal. I topi plus VY J topi. Nah, begini. Oke. Nah, kalau vektor memiliki 2 komponen kayak gini, besarnya si vektor berapa menurut adik-adik? Di akar kuadratin. Akar kuadratin. Apa yang di akar kuadratin? Akar dari Vx I topi kuadrat ditambah VY J topi kuadrat. Sudah? Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, maka besar kecepatan pada T sama dengan 2 detik diberikan oleh, nah kita substitusikan sini. Vx-nya berapa? 5 meter per detik. Nah, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian Vy min 2. Min 20. Jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan akar berapa ini menurut adik-adik? 5 kuadrat berapa? 25. 25, betul. Tambah 5 kuadrat 25 tambah 20 kuadrat. 20 kuadrat berapa? Minusnya dikuadratkan jadi positif kan? 400. 400. Jadi ini akar 400. Kenapa jadi mengecil? Ini akar dari 425. Satuannya apa? Meter per detik dikuadratkan. Jadi apa? Meter kuadrat per detik kuadrat. Ya kan? Nah, 425 akar berapa? Pak, kalau nanti di ujian nggak boleh pakai kalkulator, kumaha? Ya udah, tulis aja begini. 425 akar 425 terus satuannya di luar meter per detik. Nah, gitu. Nah, gini kan ya? Kalau nggak boleh pakai kalkulator, gitu kira-kira. Sudah? Baik, Pak. Nah, udah 16.31. Nanti yang bagian C kita lanjutkan di kelas, di awal kelas. Oke? Kita selesaikan nomor ini di awal kelas. Sampai sini ada pertanyaan dulu?